saya Muhammad Wisnu. Saya Muhammad Anwar Al-Rashid. Saya Karisma. Saya Muhammad Rafi Wahyudi. Saya Jaja Sahrana. Saya Ismail Nurul. Saya Rangga Tayang Santoso. Saya Zainal Sumawan. Saya Baba Hazuri. Kami dari instansi Basarnas, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas Dini Tarakan, Angkatan 18 Kelompok 2. Halo sahabat Panorama, selamat datang di Panorama Indonesia, podcast yang mengajak kita mengelilingi dari Sabang sampai Merauke melewati suara. Bersama saya Lubaba Hazuri dan dua rekan saya, Karisma, Puspa. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa, selalu bersemangat untuk menjelajahi Indonesia. Alhamdulillah, mantap jiwa. Dan tema kita hari ini sangat spesial. Kita tidak hanya mendengarkan dan merenung dan bertanya, apa sebenarnya arti keindahan untuk Indonesia? Dan di podcast kali ini kita mendatangkan 3 sobat panorama. Yang pertama ada rekan Rafli, yang kedua rekan Ray Nasser, dan yang ketiga ada rekan Wisnu. Selamat datang di Panorama Indonesia. Saat kita mendengar kata panorama, bayangan yang muncul pasti pemandangan alam. Tapi, bisakah keindahan itu diungkapkan hanya dengan suara? Menurut Rafli, suara alam di Indonesia apa yang paling memukau dan mengapa? Menurut saya sih ya, suara gemuruh riuh di hutan sih. Kayak burung-burung pada bersiul, lalu pohon-pohon pada apa sih namanya? Bergerak. Bergoyang-goyang Nah, gitu ya, kayak angin. ser gitu. Ditambah kalau hujan, kita di dalam tenda nih. Ya. Ada suara hujan, itu sangat tenang itu. Makanya banyak anak muda zaman sekarang untuk naik gunung buat merasakan sensasi suara-suara alamnya. Jadi bukan cuma melihat visualnya aja, suara juga bisa kita nikmati. Saya langsung teringat suara ombak di pantai Pink, Lombok. Di sana suara ombak lembut, seolah-olah berisik. Pertanyaannya, apakah suara ombak di sana berbeda dengan di tempat lain? Dan apa yang membuat suara itu begitu istimewa hingga mampu menciptakan visualisasi pantai pasir merah muda di benak kita? Yang mungkin secara ilmiah suara ombak memang berbeda-beda ya. Di setiap pantai, di setiap laut mungkin suara ombak itu berbeda. Termasuk di pantai Pink itu, di Lombok ya. Ada beberapa faktor yang mungkin bisa menyebabkan deburan-deburan ombak itu terasa berbeda di kuping kita. Yang pertama ada namanya faktor garis pantai, terus jenis butiran pasir juga bisa mempengaruhi, terus ada kombinasi angin biasanya itu ya. Faktor psikologis dan juga persepsi setiap orang juga kan berbeda-beda, setiap pendengaran orang berbeda-beda. Ya mungkin itu menurut saya faktor yang menyebabkan suara-suara ombak di pantai Pink dan juga di pantai yang lain bisa berbeda. Oke, kalau saya, suara khas hutan di Taman Nasional Gunung Leuser ada suara siamang, harimau, dan bahkan gajah Sumatera. Tapi pernahkah kita bertanya apakah suara-suara ini masih akan ada 10 atau 20 tahun lagi? Menurut saudara Wisnu, apa yang harus kita lakukan agar simfoni alam ini tidak pernah hilang? Kalau saya sih benar yang dikatakan tadi, suara alam di Gunung Leuser itu enak banget untuk didengar. Apalagi bayangin aja tuh suara misalkan siamangnya itu yang unik, kemudian harimaunya kan suara harimau mungkin kan, atau gajah Sumatera gitu. Nah coba tapi ya kita tuh harusnya mikir gimana ya, apakah suara-suara yang keren ini bisa didengar tuh sampai 10 atau 20 tahun kemudian. Nah kalau suara-suara ini nggak mau hilang, kita tuh harus menjaga lingkungan di hutan tersebut. Contohnya tidak melakukan penebangan liar, melestarikan hutan lah gitu. Kemudian
tidak melakukan pembakaran dan pembakaran hutan liar. Dan juga langkah selanjutnya itu kita melakukan konservasi hutan dan lingkungan. Mungkin itulah. Pertanyaan-pertanyaan itu sangat mendalam. Keindahan alam bukan hanya soal apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita jaga. Indonesia tidak hanya kaya akan alamnya, tapi juga budayanya. Selain pemandangan, suara apa sih Rafli menurut kamu dari budaya kita yang paling berkesan? Dan pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa suara itu begitu kuat maknanya? Ya, menurut saya banyak sekali ya suara-suara budaya-budaya di Indonesia yang sangat berkesan, sangat mudah diingat gitu. Contohnya kayak gamelan. Gamelan kan kalau mendengar suara gamelan itu kayak tenang, sakral. Ada ciri khasnya sendiri gitu ya? Itu kayak kayaknya kalau dengar gamelan itu dengar Indonesia. Kalau orang luar melihat gamelan Indonesia banget. Iya, apalagi di zaman sekarang ini kan gamelan-gamelan khas Indonesia tuh udah Makin menyebar mendunia. sampai ke luar negeri kan, Sudah mendunia kan, nah gitu. diakui oleh UNESCO juga kan. Iya, Ya. bagus juga tuh. Iya, saya teringat juga suara gamelan di Jawa. Setiap nada punya makna, setiap ketukan punya cerita. Tapi apakah kita tahu mengapa gamelan dimainkan dengan irama tertentu? Menurut Ray, apa pesan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh para leluhur melalui musik tersebut? Kalau bicara tentang gamelan Jawa, sebenarnya ia bukan sekedar musik, tetapi bahasa kosmik yang bisa menyajikan jiwa kita menjadi apa ya? Bisa dibilang bisa menjadi tenang lah, bisa menjadi pelipur lara mungkin ya. Pengantar tidur juga. Pengantar tidur juga bisa ya, betul juga. Terus gamelan juga punya struktur irama cepat atau lambat. Yang biasanya cepat itu mengibaratkan tentang sebuah kehidupan, tentang bagaimana kehidupan berjalan cepat. Terus dari lambatnya mungkin bisa dipakai untuk ritual, bisa dalam meditasi, terus mencerminkan ketenangan juga. Itu menurut saya berbeda. Oke. Selain itu, saya juga sering berpikir nih tentang suara-suara khas dari upacara adat. Misalnya suara tarik kecak dari Bali nih yang memuncak dalam. Nah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Suara cek-cek itu kan tentunya ya itu ya. Itu bukan hanya sekadar suara-suara gitu aja. Suara itu bikin suasana itu jadi hidup. Kemudian penuh semangat kan itu harus sinergi. Kemudian jadi kayak mengingat kebersamaan antara orang-orang begitu yang ikut dalam ritual atau pertunjukan tersebut kan. Kemudian suara ini juga bisa dianggap punya nilai spiritual di luarnya. Kenapa? Karena dipercaya ini bisa memanggil energi tertentu. Kemudian dan juga bisa menjaga kekuatan magis dalam upacara tersebut. Oke, berarti memang suara dari tari Cak-cak khas itu. Bali itu ya, Iya. berarti dia tidak hanya mewakili semangat kita, cuman juga mewakili spiritualnya, begitu ya menurut Isi? Oke. Setiap suara budaya adalah warisan yang punya sejarah panjang. Tugas kita adalah tidak hanya mendengarkan, tapi juga memahami dan menjaga ceritanya. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan semua suara keindahan ini, lantas apa yang bisa kita lakukan nih menurut Sobat Rafli? Bagaimana kita bisa mengubah rasa bangga menjadi tindakan yang nyata? Kalau untuk tindakan nyata ya, kita mulai dari menjaga lingkungan alam kita. Kalau dari segi budaya kita bisa melestarikan, bisa menjaga, bisa mengenal lebih jauh soal budaya kita lebih dalam, dan kita bisa sebarluaskan juga ke media sosial, bisa mencakupi nasional maupun internasional. Itu sih menurut saya. Saya rasa pertanyaan utamanya adalah
Seberapa jauh kita rela melangkah untuk menjaga suara-suara ini? Menurut Ray, apakah kita hanya akan mengagumi atau kita akan bertindak? Kalau bicara tentang suara ombak dan suara gemelan, sebenarnya keduanya adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar. Hubungan manusia dengan hubungan alam dan budaya gitu. Ombak pantai pink bisa saja rusak jika tidak kita jaga, tidak kita lestarikan. Terus jika sampah di mana-mana, jika pasir terkikis, iya betul. Maka dari itu kita harus menjaganya. Gitu. Gak beda jauh juga dengan gamelan. Gamelan juga harus kita lestarikan. Bagaimana agar pemuda-pemuda Indonesia bisa mampu dan memainkan alat gamelan ini, bukan hanya sekedar mendengar. Gitu. Berarti belajar gamelan gitu ya? Iya, harus bisa turun temurun. Harus bisa, harus bisa. Iya. Agar gamelan itu bisa terus berlanjut. Terus lestari sampai Iya. 10 atau 20 tahun ke depan gitu ya? Iya. Oke. Menurut saudara Wisnu nih, Ya. apakah kita bisa bersedia mengorbankan sedikit kenyamanan kita demi menjaga kelestarian alam? Apakah kita mau belajar dan mengajarkan budaya kita kepada generasi berikutnya agar suara-suara indah ini tidak menjadi hilang, menjadi kenangan semata? Ya, ya tentu saja kita harus meluangkan waktu kita ya untuk itu. Kita harus bersedia mengorbankan sedikit kenyamanan kita demi menjaga kelestarian ini. Saya setuju. Karena apa? Karena alam merupakan fondasi kehidupan yang berkelanjutan bagi kita semua. Setuju. Kita juga harus mau belajar dan mengajarkan budaya untuk menjaga agar ini tuh regenerasi begitu, seperti yang dikatakan dari tadi kan, sampai apa cucu kita nanti ya. Iya. Kemudian kita tuh harus melakukan tindakan kecil lah, misal tidak membuat sampah tadi kata si sobat Ray juga kan, membuang sampah agar pantai ini selalu terjaga. Nah, untuk itu kita tuh perlu kesadaran penuh dan tanggung jawab terhadap alam. Karena apa? Karena ini merupakan bagian dari budaya yang harus diwariskan agar harmoni antara manusia dan alam tetap terjaga. Oke, Sobat Panorama, mari kita menjadi pendengar yang baik untuk negeri ini. Dengarkan bisikan alamnya, dengarkan cerita budayanya, dan bersama-sama kita menjaga alam dan budaya Indonesia agar tetap lestari. Kembali lagi bersama Sobat Panorama. Sampai jumpa di perjalanan Panorama Indonesia selanjutnya. Terima kasih untuk narasumber yang sudah meluangkan waktunya ya. We are family. Profesional, sinergi, militan. Abinam Jagat Samagra. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi.